Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas rangkuman teknik separasi untuk pertemuan kelima. Untuk pertemuan kelima ini kita membahas tentang distilasi flash. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang distilasi flash itu di mata kuliah termodinamika semester 4 kemarin. Ya, ini kita lanjutannya. Oke, langsung saja. Terus. Nah, di sini kita punya gambaran tentang diagram dari distilasi flash. Ini yang pertama seperti ini. Ada liquid masuk, kemudian ada heater pemanas. Kemudian setelah suhunya dipanaskan, ini ada valve untuk menurunkan tekanan ya. Menurunkan tekanan. Oke, ini valve untuk menurunkan tekanan. Dan setelah diturunkan nanti cairannya atau feednya ini terpisah menjadi dua fase, ada yang fase uap dan yang di bawah fase cair. Kemudian yang diagram kedua, ini yang pertama, yang kedua, itu feednya berbentuk vapor. Kalau yang di sini itu liquid ya, yang ini vapor jadi uap. Uap masuk, kemudian partial condenser itu suhu diturunkan. Jadi sebagian nanti turun, yang masih cair menjadi turun, dan yang uapnya naik seperti itu. Jadi kalau ini kebalikannya berarti ya. Yang satu sama yang dua ini kebalikannya. Oh, ini tulis saja dulu. Oke, oke kita lanjut. Nah, ini di diagram di real industry. Diagramnya seperti ini. Oke, yang ini kita bisa baca berdasarkan oke. Ini ada glycol liquid, glycol, jadi ini glycol ya. Itu untuk bagian yang distilasi flashnya itu yang ini, yang flashnya. Oke, yang flash drum ini. Bentuknya sama kan kayak tadi. Ada ininya, valve-nya. Ini ada valve. Valve. Kemudian yang ini yang drumnya. Yang nanti uap ke atas, kemudian yang cair ke bawah. Seperti pada diagram sebelumnya yang ini. Oke. Itu untuk yang kiri. Terus yang kanan itu ini seperti teman-teman mungkin udah familiar. Ada jet, ada diesel. Nah, ini berarti ini ada residu. Ini minyak bumi ya sepertinya. Pengolahan minyak bumi. Dan nafta minyak bumi. Crude oil. Hmm, oke. Kemudian kita cari dari diagram yang kompleks ini yang termasuk distilasi flash yang mana? Ada yang sudah menemukan? Oke ya, untuk distilasi flashnya yang ini. Seperti bentuk yang di sebelumnya. Ini ada apa namanya? Heat exchanger ya. Iya.
Oke, heat exchanger. Kemudian ada tabungnya yang ke atas ini yang uapnya, terus yang ke bawah yang cair, kemudian dipompa. Kita lihat, nah ini ada kondenser, kemudian yang atas uap, bawah cair, seperti itu. Oke, itu cuman bayangan aja. Kita lanjut ke yang setelahnya ini mungkin sudah masuk ke rumusnya. Ini rumus dasar. Itu F, itu fit ya, F fit, fit. Oke, kemudian yang V itu vapor, yang L-nya liquid. Jadi fit yang masuk sama dengan yang vapor sama liquid. Ya, jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi ini dijumlah yang vapor, jumlah yang liquid, jadinya fit ini. Oke, make sense. Kemudian yang persamaan kedua, ini neraca material komponen. Ini aku tambahin garis biar bisa membedakan. Yang rumusnya yang ini. Oke, ini untuk yang persamaan kedua itu kelanjutan dari persamaan pertama. Sama-sama ada F-nya, kemudian ada V, kemudian ada L. Perbedaannya ialah kalau yang persamaan kedua itu kita menambahkan fraksinya atau persentasenya. Nah, persentase Z, Z itu persentase dari fitnya atau kalau misal di soal biasa kita sebut komposisi. Komposisi dari suatu senyawa gitu. Seperti komposisi air atau mungkin komposisi etanol dan sebagainya. Komposisi. Oke. Kemudian untuk YI itu ini adalah komposisi vapor. Kalau XI ialah komposisi dari liquid seperti itu. Ini komposisi total ya kalau yang Z. Oke. Komposisi senyawa. Seperti itu. Oke. Kalau yang XI sama YI teman-teman udah familiar mungkin. Untuk Y itu yang gas, X yang cair. Kemudian apa ini? I untuk 1 to C. Jadi ini untuk masing-masing senyawa. Misal C-nya ada berapa? Misal C ada 4. 3. Misal C ada 3 ya. Oke. Misal C ada 3, jadi untuk I-nya 1, 2, kemudian 3. Jadi untuk 3 senyawa dihitung semua gitu ya. Ya itu aja. Oke. Kemudian ada neraca energi. Untuk neraca energi sendiri untuk di pertemuan ini tidak terlalu dibahas. Ya mungkin supaya teman-teman tahu aja untuk rumusnya seperti ini. Mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Saya nggak tahu. Kemudian selanjutnya penjumlahan fraksi mol dalam umpan. Jadi ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi untuk Zi ini. Zi ialah komposisi senyawa dan komposisi senyawa dari masing-masing tersebut kalau dijumlah satu. Itu pasti ya kalau misal kita di suatu larutan ada dua senyawa 50% misal etanol dan air 50% etanol kemudian yang sisanya yang 50 pasti air gitu. Jadi kalau dijumlah satu gitu ya atau 100% atau 100% atau gitu. Ya, ini gampang lah. Oke, kita lanjut. Ini untuk perhitungannya. Ini aplikasi dari yang sebelumnya. Tapi buat
Untuk mempermudah teman-teman menghafalkan saja satu ini. Ya ini yang YIKIXI itu kita sudah tahu di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian XI-nya seperti ini. Teman-teman kalau mau menghafalkan yang ini saja, karena yang YI ini sama ya. Sama, kita tulisan sama. Sama. Jadi mending teman-teman menghafal yang ini aja untuk YI, kemudian untuk XI yang ini. Oke. Ini nanti diaplikasikan di perhitungan di Excel nanti di sesi selanjutnya. Ini persamaan 6 digunakan menghitung komposisi fase cair untuk persamaan 7 jika suhu, fase, tekanan total, komposisi, dan rasio HFL diketahui. Ya, gitu aja. Kita lanjut saja. Oke, untuk di slide kali ini mungkin ada banyak sekali apa persamaan ya. Tapi kalau yang sudah diaplikasikan ke Excel-nya, teman-teman cukup mengetahui ini saja. Ini lambang besi kayak psikologi. Si. Ini V dibagi F, jadi vapor bagi fitnya. Oke, yang ini mungkin bisa di apa? Skip untuk teman-teman untuk mempermudah saja. Kemudian ini slope, ya ini untuk di pertemuan ini tidak terlalu dibahas, tapi mungkin cuman sekilas saja. Ini slope kan kemiringan ya atau gradien kemiringan kemiringan. Yang dimaksud ialah kemiringan ini. Ini ada grafik. Ya, ini slope-nya yang ini yang dimaksud. Nah, itu. Ini untuk ini yang garis ini untuk V per F sama dengan 0 itu berarti juga XA sama dengan ZA. XA tadi fraksi cair sama dengan komposisi. Jadi semua cair gitu ya. Semua cair. Kemudian untuk ini yang 50-50, penguapan 50%, slope-nya di sini. Nah, kemudian yang ini V per F sama dengan 1 atau YA sama dengan ZA. YA itu komposisi gas sama dengan komposisi total. Jadi bisa disimpulkan semua gas vapor uap uap. Oke. Ini intermezzo saja. Nanti di Excel teman-teman nggak terlalu bermain ke pemahaman ini. Cukup tadi yang aku sebutkan ini untuk besi sama dengan ini kemudian sudah itu saja. Untuk yang lain teman-teman sudah tahu ini. Ini sigma dari fraksi gas dari masing-masing senyawa kalau dijumlah satu. Ya kalau misal kita ada 50% etanol, kemudian itu campurannya cuma etanol dan air, airnya otomatis 50 juga kan kalau digabung 100% gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk grafiknya yang XA, TC. Ini harusnya ada YA-nya juga kayaknya. Kurang tahu juga. Nah, ini mungkin aku, mungkin aku jelasin dikit untuk ini kan apa seperti yang sudah kita tahu ini namanya bubble point. Titik di mana nah ini bubble point. Titik di mana suatu larutan atau cairan, satu cairan itu apa
menghasilkan gelembung pertama, jadi mau menguap gitu. Dan ini sebaliknya ini dew point atau pada gas yang sudah jenuh ingin menjadi cair kemudian menghasilkan satu dew atau satu embun. Jadi ada satu titik embun ini di titik ini. Nah, dan di antaranya ini set ya di sini semua itu ialah transisi. Jadi seperti berapa persen cairan itu menguap atau uap itu mengembun gitu ya. Kalau udah di sini udah cair semua, kalau di sini udah jadi embun semua. Nah, ini perbedaannya ini kalau kita tarik dari suhunya, ini ialah ya perbedaan suhu atau delta T-nya. Delta T, delta T ya. Oke, itu intermezzo aja. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah hampir selesai untuk materi kali ini. Ini ialah semacam algoritma ya, algoritma, algoritma untuk menghitung di Excel, di Excel. Ya nanti kita langsung melompat ke sesi Excel. Ini ada algoritmanya satu, kemudian ada lagi yang kedua. Jadi ada kita mengerjakan dua kasus yang masing-masing menggunakan algoritma ini. Untuk kasus pertama menggunakan yang ini, kemudian yang kedua menggunakan yang algoritma kedua. Oke, saya buka Excel-nya. Ini untuk soal pertama, ini untuk soalnya. Kelihatan atau tidak? Ah, oke. Profit of 30% mol isobutan, kemudian ada 30% N-pentan, 40% N-heksan, itu di vaporized, diuapkan, ya diuapkan pada tekanan 500 kilopascal. Kemudian berapa suhu untuk menguapkan 60% dari feed-nya. Nah, ini kita langsung ke Excel-nya. Yang pertama, jangan jangan bingung tentang soalnya dulu. Yang pertama kita buat tabel seperti ini. Sudah dibuat dulu, kemudian kita isi. Ini nama senyawa. Untuk nama senyawa, ini juga. Ini nama senyawa tadi. Ada isobutana, N-heksana, N-pentana. Kemudian komposisinya tadi yang isobutana 30%, kita tulis 0,3, kemudian N-heksana 40%, kita tulis 0,4, itu juga N-pentana jadi 0,3. Ini komposisi atau ZI, komposisi dari feed-nya. Kemudian ini ada ABC, ini dari konstanta Antoine. Teman-teman bisa cari, ini masing-masing angkanya sudah tertera di sini. Kemudian kolom selanjutnya yaitu kita hitung dengan persamaan Antoine len tekanan saturated atau len pesatnya. Rumusnya seperti yang sudah teman-teman ketahui, yang A min B per C plus T, seperti itu. Jadinya seperti ini. Kemudian kita eksponenkan menjadi pesat saja. Yang ini len ketika dieksponenkan menjadi pesat saja. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian untuk kolom selanjutnya kita mencari KI atau konstanta kesetimbangan. Konstantanya
Cara mencarinya ialah P1 dibagi P tekanan total, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal yang ini, P1 ini dibagi tekanan total 500 ini. Nah, ini jadi seperti ini. Selanjutnya, oke, untuk bawahnya juga seperti itu, bawahnya juga. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu XI. XI berarti fraksi cair dari campuran. Itu kita memakai rumus yang persamaan 6 yang tadi. Kita kembali ke slide, ke atas, ke atas, ke atas. Oh, ini ya. Kembali ke sini, ke yang persamaan 6 ini. Jadi ini rumusnya dimasukkan ke Excel tadi. Ya, jadi seperti ini. Oke. Hmm. Ini untuk V per L. Kita tahu dari mana V per L itu. V per L kita tahu dari untuk V-nya. Kan ini V itu vapor ya. Jadi yang teruapkan itu sudah kita ketahui di soal ada 60%. Jadi kita tulis V 60% atau 0,6 dibagi L. L-nya itu berarti sisanya. Kalau yang menguap 60%, yang cair berarti 40% atau 0,4. Jadi 0,6 dibagi 0,4 sama dengan 1/5. Seperti itu. Dan eh, selainnya kita cari di sini. Ini KI, kemudian ada ZI atau komposisi seperti itu. Nanti kita masukkan di sini. Itu untuk kolom XI, kemudian kolom YI. Ya, ini kita pakai cara singkatnya yaitu KI dikali XI ya. KI dikali XI seperti yang kita pelajari di PPT tadi. Kembali ke PPT. Nah, ini KI dikali XI. Oke, udah. Kemudian bagaimana? Kita cari totalnya ini. Ini kita total, kita sum, kita total, dan XI dan YI-nya itu total harus 1 ya. Jadi ini total harus 1. Kita cari, kita pakai goal seek untuk mengubah ini menjadi 1 dan ini menjadi 1, tapi satu-satu kita nyarinya dengan ini. Kalau saya mencarinya di sini dulu, ini dicari satu dulu dengan mengganti T. Oke, jadi kita mencari suhu yang pas supaya ini total YI-nya bisa 1 dan total XI-nya juga 1. Masuk akal kan? Karena total dari semuanya itu kan harus 1 ya. Seperti yang di PPT tadi. Sebentar. Nah, ini. Ini kriteria kesetimbangan total YI dan total X-nya harus 1. Tuh. Nah, terus kok enggak satu pas gitu. Ini 0,999 yaitu pendekatan saja dianggap 1. Kalau ini di belakang koma sudah banyak kan anggap saja mendekati 1. Seperti itu. Oke, ini jawabannya ketemu T sama dengan 96,2375 derajat Celcius. Itu untuk yang problem pertama. Kita melompat ke problem kedua. Kebesaran bisa. Oke. Ada feed masuk 30% isobutan, 30% N-pentan,
dan 40% N-heksan itu diuapkan pada suhu 130 derajat Celcius dan tekanan 600 kilopascal. Yang ditanya fraksi mol pada feed itu berapa yang menguap dan komposisi dari produknya. Oke, ini kita memakai yang cara 2 yang di PPT. Kita kembali ke PPT. Yang cara 2 yang ini ya. Kita kembali ke Excel. Ini untuk pertama sama. Kita cantumkan namanya, kemudian A, B, dan konstanta C. Kemudian komposisi atau ZI-nya. Kemudian len tekanan saturated, kemudian tekanan saturated, kemudian KI, konstanta kesetimbangan, sama. Nah, perbedaannya di sini, ini ada F, trisula. Yang saya maksud trisula itu yang C ya, yang seperti ini. Ya ini. Ini kita mengecek ini. Besi berarti. Trisula berarti besi. Kita tulis besi saja. Besi. Oke. Jika besi 0 untuk rumusnya. Jadi ini rumusnya dari sini. Ini kita masukkan. Kita masukkan di sini. Kemudian besinya 0. Jadi ini besinya ada ini 0. Oke. Kemudian kolom selanjutnya kalau besinya 1. Ini besinya tadi ya. Ini yang besi 1. Dimasukkan ke rumus menjadi seperti ini, seperti ini. Nah, itu pada soal kan kita disuruh mencari yang 130 derajat Celcius. Ini ya. Nah, ketika sudah dicoba, ternyata kalau 130 derajat Celcius itu nanti kita langsung stop atau tidak bisa dihitung karena tidak memenuhi syaratnya untuk dihitung selanjutnya gitu. Jadi kalau di algoritma ini kita dalam fase cek, kemudian ternyata kita kalau 130 itu tidak bisa dihitung, jadi langsung stop di sini. Tidak, jadi langsung sini gitu. Nah, padahal kita untuk memahami perhitungan yang di sini pengennya langsung ke kanan kan. Jadi ini untuk suhunya kita ganti 105 ini ya. Kita ganti 105. Kalau 105 maka ini memenuhi syarat. Jadi untuk F ini ini sumnya ya. Ini total. Saya tulis di sini. Total. Totalnya ini minus. Nah, seperti syaratnya. Ini kemudian plus. Jika syarat ini terpenuhi, maka lanjut ke perhitungan yang di kanan. Jadi kita lanjut untuk mencari PSI-nya. Ini tadi kita umpamakan PSI 0, ini PSI 1. Nah, ini karena ini memenuhi syarat, maka kita cari nilai PSI yang sebenarnya. Jadi ini PSI-nya kita andaikan dulu ya. Ini kalau 0 hasilnya di total berapa? Kalau
Misal besinya satu, di total hasilnya berapa. Nah, kalau memenuhi syarat, maka kita mencari nilai besi yang sesungguhnya. Caranya gimana? Kita masukkan untuk rumus yang di diagram. Nah, hitung besi itu dengan rumus ini. Ini sama dengan nol ya. Ini nggak kelihatan di sini. Ini sama dengan nol. Saya tambahin aja di sini. Sama dengan nol. Warnanya hijau. Oh, nggak kelihatan. Hitam. Oke. Sama dengan nol gitu ya. Kita lanjut ke Excel. Ini rumusnya sudah dimasukkan. Kemudian kita sum. Nah, karena tadi harus sama dengan nol, maka kita melakukan goal seek ya. Untuk total di sini tadi aslinya tidak sama dengan nol. Kemudian kita goal seek membuat ini nol dengan mengganti ini besinya. Oke, kita cari besi berapa supaya yang ininya tadi nol. Ya ini sudah ketemu, ini minus 0,00. Ya ini bisa dianggap nol ya. Oke, jadi kita ketemu besinya 0,46 seperti itu. Ya ini nama lain dari besi itu V per F, vapor per feet. Oke, setelah kita goal seek, maka kita lanjut ke kolom selanjutnya. Seperti yang di atas, sama dengan yang di atas tadi. C itu kita memakai dari persamaan 6 yang di PPT. Kita lanjut persamaan 6. Nah, yang ini lagi. Oke, kita memakai V per L, kemudian komposisi, kemudian ini konstanta kesetimbangan atau KI. Setelah dimasukkan rumusnya, ketemu, kita sum lagi di sini. Kemudian kita mencari YI, ya seperti yang di problem 1 tadi, yaitu XI dikali KI. Kita jumlahkan, kita sum, dan kita menggolsik lagi yang kedua ini jadi satu ya. Jadi satu-satu dulu. Yang YI diubah jadi satu, kemudian dengan mengganti oh ini tidak usah diganti karena jika ini sudah memenuhi syarat maka ini otomatis gitu ya. Kita cari. Oke. Ya ini. Nanti otomatis ininya mendekati satu dan ini juga mendekati satu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah betul. Maka perhitungan selesai seperti itu. Oke. Ini yang jawabannya ialah mole fraction of the feed is vaporized and composition formed products. Jadi yang kita cari ialah ini ya, format produk sih berarti ini. Berapa persen cair dari masing-masing senyawa. Dan oke, itu aja. Oke, cukup. Itu tadi sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.